Baterai charger otomatis 12 volt, otomatis baterai charger. Input voltase AC 17 volt 2 ampere, output voltase DC 12 volt. Oke saudara, untuk proses selanjutnya nanti akan saya buatkan satu video untuk cara pemasangan kabel inputnya, kabel outputnya. Nah, usahakan kita pakai kabel yang sesuai dengan ini ya, soket kabelnya yang pas dengan akinya, jadi kita kelihatannya agak rapi. Kemudian trafo yang kita gunakan adalah trafo 2 ampere, dimana trafo ini akan cukup mampu untuk mensuplai kebutuhan pengisian ke dalam aki ini, baik aki motor atau maksimum. Oke, kita potong dulu kabelnya nih, jangan terlalu panjang, jadi panjang idealnya antara sekitar 3 cm, 3 sampai 4 cm paling. Kalau terlalu panjang nantinya malah jadi nyentuh-nyentuh ke yang lain. Ini ya, saya unjukin sebelah sini ya posisinya ya. Kita masukin kabelnya nih. Lalu kita tekuk dulu supaya jangan goyang-goyang copot. Oke, sekarang yang merah. Oke, udah nembus, kita tekuk.
kita sordel ya, selama kita awal bekerja kita udah harus manasin sordelan tuh, jadi nanti ketika kita siap nyordel itu tinggal make. Sordelannya nah ini sordelan cuma 30 watt ini untuk rangkaian yang halus-halus. Nah ini dus casing alat tadi ya, 12 volt automatic battery charger, input voltase AC 17 volt 2 ampere, output voltase DC 12 volt, maksimal load 5 ampere, aki baterai, peak efisiensi. Ini dia nanti otomatis kalau dia udah penuh dia akan memutus arusnya. Kita ganjel dulu ya supaya miringnya ini agak enak, supaya posisi nyordelnya agak enak. Oke. Kalau dia tadi miring vertikal susah saya nyordelnya ini. Oke, ini kan kabelnya agak tebal dan proses koneksitasnya harus tinggi, jadi timahnya harus banyak, harus terkubur semua ujung kabelnya ini dan merata nempel di board koper tembaganya. Oke, sekarang yang positifnya kita sambung. Nah, sekarang kita ke bagian input. Kalau arus yang masuk dari sini nih, yang dari trafo ini masih arusnya AC tapi AC-nya cuma 17 volt, masih harus bolak-balik. Dan ini masuk langsung ke kaki dioda. Nah, di sini udah langsung dirubah dari posisi AC 17 menjadi DC 17. Biasanya kalau udah kena elko dia naik jadi 18 atau 20. Oke, ini juga nyodelnya agak susah nih, agak keras. Idealnya kalau kita nyodel pakai sordelan yang 40 watt ya, kalau untuk kabel-kabel yang tebal ini, supaya kita nggak repot lama. Ini agak lama nih, terus terang aja. Hujan ya, hujan. Ya, nanti kita di dalam ruangan ini. Biar adem. Oke, kita udah sordel di input arusnya. Nah, ini trafo yang kita gunakan adalah trafo dengan spek 2 ampere sesuai rekomendasi. Nah, input AC 220 nya udah saya sordel ya. Ini colokannya, kita langsung sordel colokannya ke situ, ke input, ke primer AC 220 nya. Sekarang kita tinggal ngubungin ke DC, ke apa, AC 17 nya. Kita colokin dulu. Atau makan kita mau cek dulu deh tes voltasenya nih. Sebelumnya udah saya tes bahwa ini 17 volt, tapi sekarang saya mau tes lagi, ngunjukin kepada pemirsa supaya
Nah, ini supaya Anda tahu bahwa ini realitasnya adalah 17,5 atau 18. Nah, lihat jarum ini, kelihatan nggak tuh jarum diapometer? Angka-angkanya runyek. Ya segitu pemirsa. Nanti kalau apometernya saya angkat nggak kebagian ini waktunya. Soalnya kita mau nyordel dulu nih, nyordel ini nih. Oke, ini di input 17-nya. Satu lagi, kita tunggu sampai kering, sampai dingin, baru kita lepas. Oke. Oke, kita bisa tes ya. Oke, kita tes, kita angkat dulu. Nah, dia berkedip, lampu indikator hijau. Ini lampu menandakan bahwa arusnya udah masuk, dia sudah bekerja. Kemudian lampu indikator merah ini menandakan bahwa aki sedang terisi arus. Nah, ini lampu berkedip bahwa dia sudah bisa bekerja. Lama pengisiannya ini nanti sekitar 3 jam 4 jam. Sekarang kita tes lagi arusnya ketika sudah ada beban ya. Pertama di bagian inputnya nih. Lalu kita tes lagi di bagian output. Nah, di akinya aja deh gampangan. Tuh. Nah, di sini nggak ada 17 ya, dia jadi down dulu karena langsung kesedot nih tegangannya dari tegangan 17 langsung down ke 9 volt. Nanti seiring dengan terisinya baterai maka jarum ini akan meningkat voltasenya dari 9 terus sampai ke 12,5 12,4 gitulah biasanya. Nah, sekarang kalau kita mau tungguin, ini tungguin 4 jam ini. Tapi video ini nggak sampai 4 jam ya. Video ini cuman hanya sekedar di awal-awal. Dan kita memastikan bahwa ini posisi pengisian sampai 4 jam. Nah, ini casing sambil kita menunggu baterai itu terisi ya. Ini sekarang kita baca dulu nih ya, manual book deskripsinya. Bagi Anda yang memiliki sepeda motor atau yang menggunakan aki sebagai alternatif penerangan, rangkaian dilengkapi dengan 2 buah lampu indikator yang berfungsi sebagai berikut. Lampu hijau menyala menandakan bahwa rangkaian sedang
beroperasi atau on, sedangkan lampu merah menyala kalau aki sedang diisi. Apabila aki telah penuh, maka lampu merah ini akan berkedip. Kedipnya akan semakin lama, semakin cepat, yang menandakan bahwa akinya sudah penuh. Oke. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Kita tunggu proses pengisian ya. Ini sambil kita cek tegangannya apakah sudah terisi. Nah, dia kalau dicabut tegangannya nggak naik, jadi dia merespon kalau ada beban baru dia keluar. Ini kabel yang dari rangkaian. Nah, lampunya juga akan mati kalau soket akinya dicabut ini. Nah, kalau kita tempelin dia nyala lagi. Oke baik pemirsa, semoga bermanfaat tutorial ini. Anda bisa mempraktekkan di rumah. Dan kalau misalnya ada yang mau tanya itu beli rangkaiannya ini di mana nih, nanti saya bisa balas pertanyaan itu di deskripsi ya. Lihat ininya di kolom komentar yang mau tanya seputar tentang pengisian aki, bisa pakai terapok ini, atau saya punyanya terapok kayak gini, terus saya punya dioda kayak gini, atau rangkaiannya mau kayak gimana. Kalau memang mau pakai model jenis ini, nanti saya kasih link, saya kasih jawaban di kolom deskripsi balasan. Kalau memang berminat, nanti saya jawab, mudah-mudahan bisa realisasi. Oke saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.